Shalom. Shalom. Wassalam. Apa kabar? Sudah baca belum? Allah seperti ini kita belajar bersama-sama kebenaran. Kebenaran itu dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, saudara tahu kebenaran, dibacalah dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau saudara mengucapkan namanya yang berkaitan dengan kebenaran, jangan hanya ikut-ikutan. Kebenaran yang dimasuk di dalam kitab suci adalah Tauratnya itu sendiri. Kalau ada pun kitab para nabi itu bukan nabi bikin kitab baru, tidak pernah ada. Maupun juga Injil sana itu adalah kesaksian-kesaksian nelayan-nelayan ini menyaksikan apa yang dilakukan Tuhan Yahweh ini waktu ada di bumi ini, waktu menjadi seorang manusia dan dicatat. Itu yang kita pelajari. Karena perlu sekali dibaca oleh kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu. Kita itu memiliki pengetahuan akan kebenaran. Apakah ini kebenaran dari Yerusalem atau bukan? Hari ini terambil dari Kejadian 3 itu 1 sampai ke 24. Kalau dibaca yang keras, Kejadian 3 ayat 1 sampai ke 4. Yang akan dibaca. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Yahweh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Tuhan berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Tuhan mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Tuhan, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Yahweh Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Yahweh Tuhan di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Yahweh memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Yahweh kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Yahweh kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu.
Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Yahweh membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Yahweh, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Yahweh mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden, disempatkannya beberapa kerub dengan padang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Haleluya. Kembali lagi pada pagi hari ini kita bicara masalah makan buah. Yang jelas-jelas yang kita baca ini, inilah awal mulanya Tuhan menciptakan, namanya manusia. Dia menciptakan manusia itu, dan manusia itu ada di Taman Eden. Saya mau tanya kepada saudara, Taman Eden itu di surga atau di bumi? Yang jelas saja ada di bumi. Ada yang bilang Taman Eden itu ada di surga. Jadi namanya Adam itu langsung diturunkan dari surga. Ya. Kalau kita baca lengkap di dalam firman Tuhan ini, baca lengkap itu, ya, bukan diciptakan di surga. Manusia itu diciptakan di bumi karena dia diambil dari tanah debu. Ya. Tulisannya begitu, isi kitab sucinya begitu. Ya. Pernah saya dulu, ya mungkin juga jemaat juga pernah baca buku seorang dokter ini. Nah, dia terkenal juga, ada bukunya. Ternyata dokter ini dia tidak membedakan antara namanya mencipta dan membuat. Ya. Pernah dulu ada bukunya, sampai saya buang itu buku, ya. Makanya saya katakan bahwa ini bukan dokter, ini adalah dokter palsu lah, nggak ngerti. Ya, kenapa saya bilang nggak ngerti? Dia tidak ngerti apa masalah mencipta dan membuat. Saya mau tanya ke jemaat ini, mencipta dan membuat itu sama nggak? Halo? Tidak. Ya? Tidak sama. Kalau orang punya pendidikan, udah pemahaman pasti beda. Kalau mencipta itu masih di angan-angan, masih apa? Imajinasinya dia. Itu mencipta. Membuat itu sudah ada benda yang dia buat, itu bedanya. Ya, sehingga pada waktu mereka tulis itu seolah-olah itu sudah ada manusia sebelum Adam, saudara. Sampai saat ini. Coba bayangkan aja, saudara. Makanya kita belajar hari ini. Hari ini saya kasih judulnya gini. Jangan salah makan buah. Ya dong? Jangan salah makan buah. Ya. Saya memang mengatakan dari awal, saya ini awalnya tidak ada basic saya ini ilmu teologial yang dikenal pada umumnya. Ya, saya ini orang teknik kan. Tapi kalau bicara namanya orang-orang misalnya peternakan, namanya pertanian, namanya keluar masuk hutan, ya saya orangnya. Gitu? Saya orangnya. Ya, di hutan itu bermacam-macam buah loh, saudara ya. Ada yang mirip-mirip, ya. Misalnya ada belimbing. Belimbing itu di hutan ada loh. Mirip sekali, hampir sama loh. Ya, hampir sama loh. Makanya belimbing hutan dengan belimbing yang sehari yang kita makan itu beda. Kalau belimbing yang kita makan sehari-hari itu tidak asam. Kalau belimbing hutan tuh asamnya banget, gitu kan. Mirip-mirip saudara loh, ya. Coba kan, kalau kita lihat namanya buah bintaro,
Tahu nggak pohon bintaro? Pernah lihat nggak bintaro? Bintaro itu pohon loh. Udah tahu belum kalau namanya bintaro? Bintaro itu pohon. Jadi pohon bintaro itu punya buah bulat-bulat. Ya, jangan sampai saudara nanti lihat bintaro itu buah apel. Jadi harus tahu kan gitu kan. Harus tahu itu buah yang dimakan atau tidak boleh makan. Ya. Apa yang kita baca tadi ini ada perintah. Perintahnya begini, Adam, semua di dalam taman ini buah apa saja engkau makan, tapi hanya satu yang saya larang, yaitu apa? Buah pengetahuan baik dan jahat. Jangan engkau makan, saudara. Ya. Ya, sebelum kita baca tadi namanya Kejadian 3 ini, kalau kita baca Kejadian 2 di sana, siapa yang diperintahkan? Perempuan atau Adam dulu? Adam. Ya. Waktu diciptakan manusia ini berbarengan nggak Adam dengan Hawa? Halo? Yang duluan siapa? Adam. Adam. Diciptakan dulu Adam, baru namanya Hawa, saudara. Ya toh? Kalau ada ajaran yang lain sana, ada namanya apa? Ada besanan lah segala. Jadi Hawanya dari daerah sini, terus nanti Adamnya dari nanti. Kalau kepercayaan kita ya itu Adam saja. Adam namanya manusia pertama, saudara. Ya. Jadi sebelum yang kita baca tadi Kejadian 3 ini, Tuhan sudah perintahkan supaya jangan makan yang pengetahuan baik dan jahat. Pokoknya perintahku itu jangan boleh dimakan, kan begitu ya. Ini diperintahkan kepada namanya Adam. Ya. Jadi diperintahkan kepada Adam, berarti Adam itu adalah namanya kepala keluarga. Nah, kalau sudah jadi kepala keluarga, yang cari makan sebenarnya siapa? Adam atau Hawa? Adam. Yang sebenarnya Adam yang jadi kepala rumah tangga, yang cari makan sebenarnya kan, ya. Tapi berjalanlah waktu tadi, apa yang kita baca tadi, kita lihat tadi ada lempar-lemparan. Kenapa kamu makan? Perempuan bilang itu iblis, ya. Jadi ketiga ini makhluk ini ada hukumannya, ya toh. Coba hukumannya tadi iblis, ya, akan berjalan dengan perutmu, akhirnya makanmu dengan debu tanah. Juga hukumannya seorang perempuan apa? Bersusah payahmu engkau melahirkan. Hukumannya Adam apa? Ya, tidak dikutuk oleh Adam itu, tapi bersusah payahnya engkau mencari makan. Nanti yang menghasilkan rumput akibat daripada namanya salah dengar, salah makan, saudara. Ya, akibat salah makan buah, saudara. Ya. Jadi sebelumnya kalau ikut kau baca sana Kejadian 2 ayatnya 16-17, coba dibaca yang kencang supaya didengar oleh pendengar. Baca. Lalu Tuhan Yahweh memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari kau memakannya pastilah kau mati. Pada waktu engkau memakannya pasti mati, saudara. Pada waktu engkau makan itu mati. Pada waktu tadi ini namanya Hawa dengan Adam makan itu, pada waktu itu mereka mati nggak? Mati nggak? Ya. Kalau kita baca lengkap itu mereka mati, saudara. Ya, pada waktu mereka habis makan buah itu mati, ya, mati saja, gitu, ya. Jadi pada waktu engkau makan ini ini diperintahkan jangan makan. Pada waktu engkau makan umurnya Adam berapa? Halo, berapa? 900 berapa? 930. Ya, kalau kau baca di sana Kejadian 5 sana, ya, Adam itu umurnya berapa? 930. Benar nggak? Adam itu 930, saudara. Ya, mari kita lihat nanti, benar nggak Adam itu pada waktu dia makan ini
apa? Mati saudara. Ya, mati. 1 tahunnya Tuhan, berapa tahunnya manusia? Halo? 1000. 1 tahunnya Tuhan, 1 harinya Tuhan, 1000 tahunnya manusia. Bayangkan aja 1 harinya Tuhan, 1000 tahun manusia. Ada tulisan enggak? Ya, mari kita urut-urut. Coba Mazmur 90 ayatnya 4. Coba saudara ya, jadi dicatat ini. Ya, dicatat. Mazmur 90 ayat 4. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Berarti 1 tahunnya Tuhan, 1 harinya Tuhan, 1000 tahunnya manusia. 2 Kepa 3 ayat 8. 2 Kepa 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. 1 harinya Tuhan berarti 1000 tahunnya manusia. Mati nggak? Pada waktu dia makan buah mati nggak? Di hadapan Tuhan itu mati. Kalau di hadapan manusia itu 930 tahun baru namanya Adam mati saudara. Udah paham belum sampai situ? Ya. Pada waktu engkau memakan buah ini mati saudara. Mati beneran. Akhirnya Adam 930 tahun mati di hadapan Tuhan. Tidak sampai 1 hari nggak? Sampai 1 hari nggak? Adam itu di hadapan Tuhan. Tidak sampai 1 hari saudara. Tidak sampai 1 hari. Artinya Adam mati saudara. Inilah harus diperhatikan oleh jemaat. Makanya jemaat harus tahu. Ya, ini buah-buah kebenaran atau bukan? Atau buah-buah kematian? Makanya saya kasih judul ini, jangan salah makan buah saudara. Mari kita lihat nanti, kita saksikan, kita telusuri namanya isi kitab suci ini saudara. Ya. Sampai sekarang ini banyak gak yang makan-makan buah-buah seperti itu? Ya. Sampai saat ini banyak gak yang buah-buah yang dilarang oleh Tuhan saudara? Itulah yang disukai sampai saat ini. Itulah sampai saat ini saudara yang disukai. Jangan makan loh buah ini, diperintah jangan makan. Ini perintah loh katanya, kalau kita baca tadi 16, 17 tadi, Gapanya Kejadian 2. Perintahkan jangan sampai makan engkau, pada waktu makan mati. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Mau terima tidak terima ya sudah seperti itu. Gitu. Itulah yang terjadi sekarang ini. Tidak membedakan lagi ini apakah ini ajaran dari Sion atau dari Yerusalem atau bukan. Supaya engkau tahu ini apakah itu ajaran dari namanya Yerusalem atau bukan. Terus apa yang kau lakukan? Halo? Supaya engkau tahu ini apakah ini buah larangan atau bukan, apa harus kau lakukan? Halo? Apa? Membaca kitab suci ini, dibaca dan dipelajari. Supaya benar-benar engkau tahu ini apakah ini buah larangan atau bukan. Kalau buah larangan itu akibatnya apa? Mati saudara. Makanya banyak orang yang mati. Mati rohani. Lu tegas loh, ini jangan engkau mati. Akhirnya apa? Kalau kita baca tadi selengkapnya apanya Kejadian 3 tadi, lempar-lemparan. Ya. Coba. Itulah kematian pertama itu. Ya. Pada waktu detik itu pun juga ada benar nggak yang mati? Ada nggak binatang yang mati? Ada.
Karena dia bilang di sana ayatnya 21 ayat, coba tadi Kejadian 3 ayat 21, coba baca. Ayat 21. Dan Tuhan Yahweh membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi apa kulit binatang? Kan nggak mungkin tuh hewan kan langsung hidup langsung dikupas kulitnya, kan mati dulu kan? Ya. Itulah saudara yang benar-benar harus merenung. Pengorbanannya Yesua di atas salib itu jangan benar-benar main-main. Pelajari betul. Pelajari. Sebentar lagi kita Pesak ini. Pesak itu jangan boleh bermain-main. Jangan menyimpang, namanya Pesak. Pesak itu pengorbanan bukan? Pengorbanan ya Yesus. Itu namanya Pesak. Pesak itu lewat. Yang lewat apa? Maut. Maut itu dari mana aslinya? Dari namanya tadi yang kita baca ini. Maut itu terus jalan. Ya. Kan dia bilang pada waktu kau makan buah ini kau mati. Ini harus diperhatikan. Dipelajarilah kitab suci ini, dibaca dengan baiklah. Baca itu bukan sembarangan loh. Dan setiap baca kitab suci itu harus kau rendahkan hati betul. Kalau tidak, matilah kamu. Ya, mati aja. Nggak main-main. Loh, coba kan dari dosa satu orang itu sampai saat ini itu dosa makin kecil atau makin membesar? Dari Adam itu sampai sampai saat ini itu dosa itu makin mengecil atau makin membesar? Makin membesar, makin menjadi jadi. Gitu? Taurat itu sudah tidak berlaku lagi lah. Gitu? Coba kan, kenapa saya bilang tidak berlaku lagi? Pasti saudara tahu. Kalau saudara baca kitab suci saudara. Ya, kalau saudara baca kitab suci pasti, waduh, luar biasa jahatnya manusia ini. Gitu? Kalau kita baca Kejadian 2 itu kan di atasnya kan awal itu bicara apa? Sabat kan? Ya, Tuhan berhenti pada hari ke-7. Ya. Berhenti itu untuk memberkati ciptaannya. Ya. Diberikan namanya kehidupan. Jadi berkat itu namanya apa? Sukacita, damai sejahtera, kehidupan, ya, kesehatan. Itu namanya berkat. Ya. Jadi harus dipelajari. Kalau engkau tidak pelajari pasti ini buah racun atau bukan. Gitu? Kelihatannya mirip. Kan katanya sangat menggoda hati. Melihat namanya buah ini tadi katanya perempuan itu sangat menggodanya. Persoalannya sekarang kebalik-balik sekarang ini. Gitu? Sekarang ini zaman katanya zaman modern, zaman emansipasi. Ya, jadi zaman emansipasi, jadi boleh juga perempuan jadi makan, jadi kepala rumah tangga. Di dalam kitab suci itu tidak pernah diajarkan engkau seperti itu. Tidak pernah ada ajaran seperti itu. Ya, ajaran itu seorang suami yang memiliki tanggung jawab. Di dalam rumah tangga sendiri pun juga dia harus jadi seorang imam. Halo? Ya. Jadi di dalam rumah tangga itu dia harus jadi imam. Dia harus jadi kepala rumah tangga yang mencari makan kepada keluarganya. Ya, itu aturannya Tuhan seperti itu. Sekarang kebalik-balik. Ya toh? Coba sekarang kalau kita baca tadi ini kan Adam sendiri nggak nanya lagi, buat dari mana ini? Neng, ya toh? Nggak nanya-nanya, mencaplok saja, memakan saja. Begitulah yang terjadi sekarang ini. Coba kalau kita lihat sekarang di mimbar-mimbar banyak sekali perempuan-perempuan yang sekarang isi kitab suci itu seorang perempuan disuruh Tuhan mengajar nggak di mimbar? Mari kita telusuri nanti ya.
Ya, itu juga pemberontakan dan sampai sekarang ini dengan alasan mereka ini bukan zamannya. Coba bayangkan aja mereka menolak namanya apa perintah-perintah Tuhan. Gitu. Akibat tadi ini tidak menanya. Makanya saya dulu ya begitu. Ibu Ana tuh pulang dari mana-mana saya tanya dulu. Wih, mana Pak firmannya, mana pasalnya? Saya tahu betul-betul ya, harus kita tanya itu. Gitu. Coba deh, saya mau coba tadi yang kamu sharingkan di luar sana tadi, atau pendeta itu yang pendeta apa tadi khotbah kan, coba pasal berapa ayat berapa, gitu. Coba saya tanya kepada Ibu Ana ini, ya baru nanti kita sharingkan, ya itu seorang namanya imam seperti itu. Makanya seorang imam ini tidak langsung ujuk-ujuk jadi imam. Itu sudah sudah diangkat oleh Tuhan. Makanya orang Israel itu, seorang imam itu tidak boleh namanya dari suku lain selain suku Lewi. Suku Lewi itu harus jadi imam. Tidak bisa nama dari suku lain itu mengangkat begitu. Ya. Tapi sekarang ini, wah luar biasa saudara. Nah, siapa saja yang mereka mau angkat, apalagi dia sudah punya sekolah STH, wah sudah, ya, mereka jadi imam loh saudara. Ya. Coba, ini kan apa buah-buah kebenaran ini? Ingat baik-baik. Hari ini diperingatkan kepada kalian ini, ya, siapapun engkau, ya, harus betul-betul tanya. Kalau engkau tidak tahu, tanya. Ini buah yang dari namanya Yerusalem atau bukan, ya? Supaya engkau tidak tanya sana kemari, tanyalah kepada Tuhan. Melalui siapa? Melalui apa? Melalui namanya isi kitab suci. Bacalah isi kitab suci ini. Ya, kalau engkau sudah baca kitab suci ini, tidak mungkin lu sembarangan, ya, lu tidak pernah akan ngawur. Dia tidak akan pernah mau aja, gitu? Tidak pernah akan mau sembarangan makan itu. Gitu? Kalau engkau sembarangan makan, pasti jadi racun saudara. Akan mematikan. Karena memang begitulah perintahnya Tuhan. Gitu? Coba. Ini yang kita baca ini Torah lisan kah? Atau Torah tertulis dulu? Yang kita baca ini Kejadian awal. Torah lisan. Ada nggak bukunya pada waktu itu? Kan tidak ada. Ya, ini kan Torah lisan. Ya, dari generasi ke generasi sampai dari Adam itu sampai kepada siapa? Adanya Taurat sampai kepada Mose. Itu sudah ribuan tahun saudara, baru ada namanya apa? Torah lisan saudara. Ya. Ada Torah tertulis. Ya. Pada waktu ada Torah tertulis ini, apakah benar-benar manusia memperhatikan itu juga? Kan tidak juga. Ya. Coba kan berjalanlah waktu, apa yang terjadi? Kalau kita baca di sana, ya, kalau kita baca dulu lah dari Torah Mose ini, coba baca Ulangan 30. Ini kenapa saya bilang ambil 31 ini terakhir loh ini. Terakhir ini apanya Mose ini, ya, Mose ini. Ya, makanya perlu sekali dibaca ini namanya 5 kitab ini supaya saudara ini mengerti betul, supaya saudara tidak sembarangan ya kan gitu kan. Jadi kelima kitab ini jangan terlalu lama lah, ya paling tidak seminggu lah dari Kejadian sampai Ulangan itu harus selesai lah gitu. Kalau ikut rutin terus menerus itu pasti nggak sembarangan aja, nggak sembarang lu sikat buah-buah itu loh yang ditawar-tawarkan dari mimbar itu loh, ya. Coba baca di Ulangan 31 ayatnya 9-13 coba.
Ulangan 31 ayat 9-13. Setelah hukum Torah itu dituliskan Mose, maka diberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Yahweh dan kepada segala tua-tua Israel. Dan Mose memerintahkan kepada mereka demikian, pada akhir 7 tahun pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni hari raya Pondok Daun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Yahweh Tuhanmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Torah ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarkannya dan belajar takut akan Yahweh Tuhanmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Torah ini, dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Yahweh Tuhanmu selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Ternyata dipesan kepada namanya orang Israel itu supaya dibacakan namanya Taurat itu supaya orang mendengar siapa saja, supaya belajar takut kepada Tuhan. Dipesankan kepada namanya orang Israel. Ya. Ini namanya nasihat daripada namanya Mose. Bagaimana ini Mose ini memimpin ini orang Israel selama 40 tahun ini di padang pasir, saudara. Kejahatan demi kejahatan yang mereka lakukan, saudara. Ya, diperingatkan lagi sebentar lagi saya mati karena saya tidak akan menyeberang namanya sungai Yordan. Diperingatkan supaya namanya kitab Taurat ini dibacakan, ya, supaya mereka mendengar dan mereka takut kepada Tuhan. Ini pesan loh, saudara. Ya. Lanjut 31 juga tadi, ulangan 31 ayat 24 sampai ke 27. Simak baik-baik dan dicatat apa perkataan namanya Mose ini. Ini masalahnya namanya kita kalau di Taman Eden tadi itu kan memang buah-buah betul kan gitu kan. Tapi sekarang kita tidak bicara lagi buah yang dimakan oleh tadi apanya Hawa dengan Adam, tapi sekarang ini kita bicara namanya buah kebenaran. Buah kebenaran itu apa? Namanya Tauratnya, ya. Jadi Taurat itu seperti namanya benih, roti, atau buah. Coba baca ulangan 31 ayat 24 sampai 27. Ketika Mose selesai menuliskan perkataan hukum Torah itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang menghabisan, maka Mose memerintahkan kepada orang-orang Lewi pengangkut tabut perjanjian Yahweh demikian, ambillah kitab Torah ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Yahweh Tuhanmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau, sebab aku mengenal kedegilan dan tegar untukmu, sedangkan sekarang selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Yahweh, terlebih lagi nanti sesudah aku mati. Ya. Ambillah namanya kitab suci itu, taruhlah di samping bukan di dalam tabut loh ya. Harus saudara membedakan di samping tabut dan di dalam tabut. Kita ini tabutnya Tuhan bukan? Kita ini adalah tabutnya Tuhan, ya. Makanya dia bilang kitab suci harus ada di samping. Apakah Tuhan itu memerintahkan manusia itu supaya namanya kitab suci itu ada di samping? Supaya selalu kitab suci itu ada di sampingmu dan engkau baca. Diperintahkan nggak orang Israel? Ya, diperintahkan. Ya, supaya namanya ini kan tidak ujuk-ujuk tadi. Tapi sebelumnya kalau engkau baca namanya apa? Ulangan berapa? 17, 18, 17. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Terus? Itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Yahweh Tuhannya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Coba bayangkan kalau engkau angkat raja itu, makanya sambillah kitab suci ini supaya ada di sampingnya, supaya dia baca selama dia hidup. Ini perintah loh.
nggak ada yang mau melihat buku tebal itu, langsung orang udah lemes. Ya, makanya saya mengatakan kepada jemaat, coba tanya di luar sana, ada nggak yang baca kitab suci seperti saya ini, gitu, 2 minggu 14 hari. Sedangkan jemaat saja pun belum Halo, pernah nggak kalian 2 minggu dari Kejadian sampai Wahyu? Jujur nggak? Ada nggak yang baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu itu berapa? 17, 14 kali, 15 kali, ada nggak? Lu survei sih nggak ada. Kenapa seperti itu? Karena pada waktu mereka membaca itu merasa ngantuk. Ada nggak tulisannya saya bikin kamu ngantuk? Ada nggak firman Tuhan? Supaya pada waktu kamu membaca kamu tidak mengerti. Karena ngantuk. Ambillah kitab suci ini, taruhlah samping tabur. Makanya kitab suci ini harus ada di samping kita supaya kita membaca selama kita ada di bumi. Untuk apa? Yuk. Supaya kita takut kepada Tuhan, supaya kita tidak melanggar yang diperintahkan. Jangan makan buah itu. Kalau engkau makan yang diperintah jangan makan, terus kalau kau makan takut kepada Tuhan nggak? Tidak takut kepada Tuhan. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Sampai saat ini loh saudara. Bagaimana mereka tahu itu kalau itu buah-buah racun atau tidak, kalau mereka juga tidak pernah membaca? Dari pendetanya juga tidak baca, malah dia sibuk dengan buku bapak gerejanya. Dia tidak pernah baca ini buku panduannya. Buku panduanmu itu buku apa? Kitab itu buku panduannya. Ya. Makanya di dalam isi kitab suci itu tidak diperintahkan manusia itu untuk menafsirkan. Yang diperintahkan apa? Lakukan. Tidak pernah diperintahkan di dalam isi kitab suci itu untuk menafsirkan. Akhirnya manusia makin berontak. Siapa yang berontakin? Orang Israel. Kita tahunya mereka berontak itu dari mana? Karena mereka menafsirkan. Buku tafsiran mereka apa namanya? Talmud. Makanya orang Kristen itu ada bukunya mereka, buku Bapak gereja. Kalau sudah seperti ini, itu buah racun atau buah manis itu akan jadi buah racun yang mematikan. Sampai saat ini banyak mematikan. Ya, saya pelajari ini kan 22 tahun. Dari Kejadian sampai Wahyu saya pelajari. Ya, saya berulang-ulang kali. Saya orang teknik. Dengan teman-teman saya satu angkatan dengan saya bekerja itu, waduh bertahun-tahun kagak ngerti-ngerti. Bagaimana lu mengerti? Kalau lu malas benar baca buku panduannya itu. Coba kalau engkau baca buku panduannya, pasti lu cepat ngerti. Bagaimana orang-orang sekarang mau mengerti kalau tidak pernah disenggol namanya kitab suci ini? Akhirnya apa? Apakah ini racun atau bukan racun? Nggak beda kan? Ya sudahlah, apa yang dikatakan mimbar itu ya sudahlah, terima aja. Nah kalau sudah seperti ini mau jadi apa? Lo mau jadi apa? Gitu? Pesan kepada namanya Mose ini, pesan kepada orang Israel ya, jangan ya. Dia bilang, selama gue masih ada saja pun sudah belangsatan kayak gini, apalagi kalau sudah saya Tadi kan kau bisa baca kan ayat berapa tadi? 27 kan? 27 apa bilang tadi? Yang 31 tadi ulangan. Ya. Saya masih ada saja pun begini, kalian sudah, waduh sudah benar-benar jahat banget, apalagi kalau sudah saya mati.
Coba. Sebab aku mengenal kedegilan dan tegak tengkukmu, sedangkan sekarang selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Yahweh, terlebih lagi nanti sesudah kamu mati ini. Akhirnya benar nggak? Perkataan Mose itu benar nggak? Terjadi nggak? Makin jahat nggak tuh orang Israel? Itulah kejahatan mereka itu. Jahat benar-benar. Akhirnya mereka bikin buku tafsiran. Ada dalam kitab suci itu tidak pernah dilarang keras kita ini untuk menafsir-nafsirkan. Yang diperintahkan itulah lakukan. Mana mengatakan tadi, hei Adam, jangan engkau makan buah itu. Ini perintah. Perintah nggak tadi ayat 16 ini? Perintah loh katanya. Coba baca ulang di 16-nya, dari Kejadian 2 ayat 16-nya. Lalu Tuhan Yahweh memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan ini loh perintah loh. Saya perintahkan ini supaya engkau tidak makan. Inilah yang susah benar-benar orang sekarang ini, ya, mengerti kitab suci. Bagaimana mereka mau mengerti kalau tidak pernah membaca buku panduannya ini? Ya, saya tidak mau sama dengan orang-orang, ya. Saya belajar sendiri dan belajar dan belajar dan belajar. Untuk apa tuh saya belajar? Ya. Untuk apa saya belajar? Kan supaya saya tahu apakah ini perintah atau bukan. Ya. Maka saya mengatakan itu namanya kitab suci ini, kerohanian itu sama dengan orang-orang teknik itu. Orang teknik itu, ilmu-ilmu teknik itu ilmu-ilmu presisi itu. Ya, bukan seperti ilmu-ilmu yang lain. Ya, kalau namanya teknik itu benar-benar harus presisi namanya. Salah sedikit pun udah fatal namanya. Begitu juga lah namanya hal-hal kerohanian ini. Bagian di luar sana, oke saja mereka bilang, wadah kita sibuk-sibuk banget baca kitab suci. Bagi kita baca kitab suci itu loh penting. Ya. Akhirnya dipesan lagi namanya ada 3 tokoh di sini yang saya pelajari di sini. Ya, tokoh kedua adalah namanya Yosua bin Nun. Yosua bin Nun itu pesan kepada namanya orang Israel. Ya. Pertama itu Tuhan pesan kepada Yosua bin Nun, pesan Tuhan kepada bin Nun itu coba baca namanya Yosua 1 ayatnya. Yosua 1 ayatnya ayat 8 coba baca yang keras. Yosua 1 ayat 8 baca. Ini ada pesan Tuhan kepada Yosua ini. Memang tokoh luar biasa nih Yosua bin Nun ini. Baca. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Harus bertindak hati-hati sesuai namanya yang tertulis. Ini pesan kepada namanya yang pesan ini Mose atau Tuhan? Halo. Yang pesan ini yang mengatakan tadi ini siapa? Tuhan atau Mose? Tuhan. Pesan Tuhan kepada apanya Yosua bin Nun ini, ya, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, ya, harus sesuai nama tertulis. Ini pesan kepada Tuhan. Kenapa saya mengatakan ini ada 3 tokoh yang luar biasa ini di dalam kitab suci ini, ya? Ini namanya Yosua bin Nun ini tidak cacat loh saudara, ya. Saya coba selidikin bertahun-tahun tidak pernah ketemukan. Tidak pernah, ini lurus sekali. Jadi apa yang diperintahkan Tuhan itu tidak pernah akan menolak namanya Yosua bin Nun ini. Sehingga dia jadi tokoh besar luar biasa. Mose saja pun teledor dengan kata-katanya. Akhirnya Mose itu tidak masuk, hanya yang masuk adalah 2 orang ini. Siapa? Yosua bin Nun sama Kaleb bin Yefune ini saudara. Mereka nurut. Gak neko-neko, gak ada tafsir-tafsir, gak ada, mereka nurut sekali.
Coba saudara. Akhirnya mereka sukses luar biasa. Ya. Kalau kita baca selanjutnya lagi terakhir hidupnya Yosua ini, Yosua itu pesankan kepada Israel, coba baca Yosua 23. Nanti kita lihat Yosua 23 ayatnya 6-7. Perhatikan baik-baik di situ. Yosua 23 ini 6-7. Perhatikan ini pesan daripada namanya Yosua bin Nun kepada namanya bangsa Israel. Baca yang keras. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab Mose, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu, serta mengakui nama ilah mereka, dan bersumpah demi nama itu dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut kepada Yahweh Tuhanmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Coba saudara kan gitu kan ya. Ini pesan dia tidak pernah melanggar namanya perintah Tuhan. Pesan lagi kepada Israel ini akhir hidupnya namanya Yosua bin Nun. Pesan kepada namanya Israel ini, ingat baik-baik Taurat itu sesuai namanya tertulis. Jangan bergaul sembarangan. Apalagi mengakui namanya Tuhan. Nama Tuhan mereka saudara. Jangan sampai engkau mengaku. Soalnya sampai saat ini malah nama Tuhannya Israel mereka buat. Ya. Mereka gadang-gadang namanya Tuhan, nama Tuhan bangsa lain, saudara, itu miris sekali. Ya. Coba saudara, sekarang yang mereka masukkan ini bukan nama Yahweh lagi, malah nama sembahan bangsa lain. Apakah tadi ini jangan sampai kamu mengakui nama ilah mereka itu? Apakah ini ujung-ujung atau ada di pesan sebelumnya? Supaya jangan nama ilah lain itu keluar dari mulutmu. Kalau engkau baca di sana Keluaran 23 ayat 13 coba baca. Keluaran 23 ayat 13. Coba. Ini tidak ujung-ujung loh saudara. Ini yang parah betul-betul sampai saat ini, parah betul ini. Ya. Coba baca Keluaran 23 ayatnya 13. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama ilah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Jangan nama ilah bangsa-bangsa itu, kepercayaan mereka itu kamu namanya keluar dari mulutmu. Makanya dipesankan lagi kepada namanya Israel, kepada Yosua bin Nun ini, jangan sampai kamu mengakui namanya sembahan mereka. Tapi sekarang ini mereka bangga betul-betul. Ya? Coba sekarang kan mereka kedengar Elohim itu mereka alergi, gak mau. Coba kan mereka dengar nama Yahweh gak mau. Apakah ini perintahnya Tuhan seperti itu? Tidak pernah memerintahkan. Perintahkan Tuhan itu supaya nama Yahweh itu dimasyurkan. Ya? Makanya sampai saat ini namanya Keluaran 3 ayat 15 itu sampai sekarang pun mau dokter mau profesor tidak pernah dibukakan dalam otak mereka itu. Karena mereka salah mendengar. Padahal itu sangat jelas sekali itu. Coba. Makanya benar dalam kitab suci. Ya? Karena memang bangsa-bangsa itu sudah dikunci sama mereka. Ya. Mereka sudah dikasih kekang supaya mereka tetap namanya sesat sudah. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Salah mendengar, salah makan buah. Tidak pasang kuping yang baik. Tidak ada perhatian. Coba. Bagaimana lu mau perhatian, mau baca kitab suci saja pun malasnya ampun-ampun. Coba. Kalau sudah seperti itu mau jadi apa? Gitu. Pada berulang-ulang kan begitu. Bagaimana dari Adam itu tadi salah makan buah, akhirnya yang hidup tinggal berapa orang? Zaman Noah ada 8 orang.
Ya. Dari Noah ini sampai kita nanti akhir kita zaman itu sudah disamakan juga zaman Noah. Akan terjadi seperti zaman Noah. Dipakai kiasan zaman Noah. Kiasan itu apa? Perumpamaan, contoh yang sudah terjadi sudah, ya. Dipakai seperti itu. Ya. Coba saudara kalau sudah seperti ini, ya. Pesan kepada apanya orang Israel ini, jangan sampai loh ya bergaul dengan berhala, apalagi mengakui nama mereka. Ingat baik-baik ya, Taurat itu harus sesuai namanya tertulis. Ini pesan Yosua bin Nun. Makanya kalau engkau baca selanjutnya di bawah lagi ayatnya 16 mengatakan jangan kalau engkau melangkahi nanti apa? Mari coba baca 16 nih. Yang Yosua 23 tadi. Ayatnya 16. Pesan kepada mana bangsa Israel ini? Ya. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Yahweh Tuhanmu dan pergi beribadah kepada ilah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka murka Yahweh akan bangkit terhadap kamu sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Coba catat baik-baik. Kalau sampai kau melangkahi nanti ini, akibatnya kau tangguh. Benar nggak sekarang mereka melangkahi? Mereka mengobrak-ngabrik. Khotbah saya kemarin itu, kalau orang Israel, bangsa Israel ini memperkosa, saya nggak tahu lagi ini bangsa asing ini. Bukan memperkosa lagi lah. Itu mereka menjungkir balikan. Coba. Mereka juga tidak merasa menjungkir balik. Ini lo perintah lo, saudara. Perintah itu. Kalau sudah seperti itu jadi apa? Ya? Melangkah itu apa? Melanggar. Jangan sampai melanggar, ini namanya Taurat itu. Jangan sampai lu bilang Taurat itu tidak berlaku. Kalau seperti itu jadinya apa jadinya? Ya? Bukan saya yang menghakimi. Kata firman apa? Yang menghakimi adalah namanya firman. Yang tulisan itu dihakimi nanti seperti itu. Ya? Ini harus kamu mencatat dengan baik. Ya? Selanjut lagi, siapa lagi tokoh ketiga yang luar biasa ini? Siapa tokoh ketiga adalah siapa? Raja Daud. Raja Daud. Dia adalah raja besar dan besar dan besar. Ya? Coba kan, kenapa saya mengatakan dia ini adalah raja besar dan tidak ada tanding? Kalau di hadapan Tuhan, jangan tanya loh saudara. Ya? Kalau dia sudah berhadapan dengan Tuhan itu sudah tidak ada apa-apa lagi deh. Ya? Itu cara-caranya Daud itu. Kalau sudah berhadapan Tuhan ini sudah deh, nggak usah dibawa apa-apa lagi deh, pokoknya nurut aja. Itu ajaran namanya Daud. Maka diperintahkan kepada anaknya Salomo apa yang diperintahkan? Harus kau patuhi yang tertulis. Ada nggak itu pasien kepada anaknya? Ya? Pesan kepada anaknya namanya Salomo ini, ingat baik-baik namanya Taurat itu harus sesuai namanya tertulis. Baca 1 Raja-Raja 2 ayatnya 3. Dibaca yang kencang 3-4. Jadi 1 Raja-Raja 2 ayatnya 3-4 dibaca yang kencang. Ini pesan kepada anaknya. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Yahweh Tuhanmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Mose, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Teruslah 4. Dan supaya Yahweh menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia dan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tata kerajaan Israel. Kalau kita baca selanjutnya, Salomo itu patuh nggak akhirnya? Akhir hidupnya Salomo itu patuh nggak? Tidak patuh, saudara.
Akhirnya apa yang terjadi sampai saat ini? Lalu apa yang terjadi sampai saat ini bangsa Israel itu? Yerusalem hancur. Bait suci nggak ada, saudara. Coba, ya, coba. Bait suci itu nggak ada. Di mana bait suci sekarang ini? Coba kan, coba untuk mencari pondasinya dulu bait suci itu sampai ngorek-ngorek di bawah apa? Masjid Al-Aqsa itu digali-gali di bawah, coba. Berarti sudah lama sekali dulu ini tidak ada lagi yang di sana yang menempati Yerusalem sampai ribuan tahun, saudara. Itulah makanya hilang semuanya. Gitu? Hilang semuanya. Coba kan? Ya. Sudah pondok daunnya sudah tidak sesuai lagi. Pesaknya apalagi sudah mereka mundur. Kenapa mundur? Karena sudah tidak ada lagi perayaan di Yerusalem. Akibat tadi tidak mendengar. Gitu? Akhirnya kalau kita baca dari raja ke raja itu, terakhir raja siapa yang coba-coba melumatkan hati Yesus? Raja siapa? Yang terakhir sekali itu raja kebenaran itu siapa namanya? Yosia itu, sudah. Pada waktu ketemukan namanya kitab Taurat itu yang sekian ratusan tahun, kaget namanya Yosia. Luar biasa karena tidak tepat yang dilakukan bangsa. Akhirnya beginilah malapetaka katanya. Tapi coba-coba melunakkan hati Tuhan, tapi juga tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena perbuatan mana? Inilah yang betul-betul pemberontakan sampai saat ini. Salah makan buah, salah mendengar. Apakah sekarang lu mau lempar-lemparan? Ya, makanya sekarang saya lihat ini sudah terbolak-balik. Ya, makanya pada waktu saya pulang daerah saya di Sumba sana kan, laki-laki itu tidak ada lagi di mimbar, udah jarang. Malah saya yang sering ketemu namanya perempuan-perempuan yang pengajar. Paling di dalam kitab suci itu dilarang. Coba. Ya. Akhirnya kalau kita baca dari namanya pesan terakhir tadi, namanya siapa? Pesan namanya Daud tadi ini, ingat baik-baik harus sesuai tertulis itu. Berjalanlah waktu, makin parah lagi. Dari Salomo terus raja-raja ini, akhirnya sampai zaman anaknya parah gak? Anaknya Salomo tuh parah gak? Akhirnya zaman anaknya Salomo, kan ada dua raja, siapa? Rehabeam dengan siapa? Yerobeam. Zaman raja Yerobeam itu parahnya parah. Mulai dari situ lagi lah. Wah, hancur-hancuran. Kenapa saya bilang hancur-hancuran? Karena Yerobeam itu sudah mulai bikin ibadah mulailah namanya Yerobeam ini bikin ada ibadah baru. Yang paling parah lagi Yerobeam itu mengangkat nanti imam-imam dari kalangan orang biasa. Sudah angkat aja lah imam-imam dari kalangan biasa. Begitu nggak ajaran Yerobeam? Ya, coba baca namanya 1 Raja-Raja 12 ayatnya 31. Ya. Kalau kau baca dari 25 sampai ke bawah itu kan Yerobeam kan bikin ibadah baru, tapi baca saja namanya ayat 31. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Coba bayangkan aja, ini kan di dalam kitab suci itu tidak diperbolehkan. Imam-imam itu dari kalangan Lewi. Tapi Yerobeam itu ambil dari kalangan Maha menjadikan imam. Saudara, ini kejahatan gak? Ini kejahatan yang luar biasa. Ya. Maupun juga kalau engkau baca 1 Raja-Raja 13 ayatnya 33 dibaca yang kencang, coba dengarkan itu. Ya, 1 Raja-Raja 13 ayatnya 33, coba dengarkan. Sesudah peristiwa ini pun Yerobeam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat itu, tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang mau saja ditabiskannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa saja yang mau, itulah yang terjadi sampai saat ini. Kira-kira namanya orang Israel sekarang itu masih imam-imam, mereka masih pegang peranan enggak? Pasti masih pegang. Sekarang orang asing coba, siapa saja yang mau di mimbar, apalagi kalau dia sudah punya STH, udah
Kalau sudah seperti itu mau jadi apa? Sekalipun mereka mengatakan ini kebenaran, kebenaran apa? Lu langgar semua perintahnya Tuhan. Ya, coba kita telusuri nanti. Ada nggak itu namanya perempuan-perempuan disuruh mengajar? Kan tidak disuruh Tuhan kan? Apakah pada waktu zaman itu ada imam-imam nggak dari perempuan? Imam itu tugasnya apa? Mengajar. Mereka itu imam-imam yang mengajar, yang ambil berkorban, gitu kan, yang mengurusi orang-orang miskin. Kalau itu dari imam-imam, bukan dari suku yang lain. Ini sudah diatur sedemikian rupa. Makanya coba kalau orang Kristen bilang tadi, oh Kristen orang Yahudi kok beda. Mereka bilang beda loh. Mereka beda kok, mereka berbeda. Kristen itu bukan tidak sama dari Yerusalem, kan tidak sama. Jauh berbeda. Karena nama Tuhannya beda, nama nabinya beda, raja-raja. Karena setiap kalau kita tanya, oh itu kita mau ribut-ribut masalah nama. Nama itu tidak penting bagi kami. Lu bisa bayangkan